Annyeonghaseyo, 여러분. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelia Putri Andini dari Universitas Duta Bangsa Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2302170005. Jadi tujuan aku di sini membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu dengan melakukan wawancara mengenai pengendalian biaya pemasaran di klinik Pratama Ashifa. Teman-teman ikutin dan tonton sampai habis ya. Jadi, klinik Pratama Ashifa ini berada di Jalan Kartopura nomor 24A, Jayangan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tujuan saya melakukan wawancara ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sih pengendalian biaya pemasaran di klinik ini. Jadi, simak dan tonton sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Aurelia Putri Andini dari Universitas Duta Bangsa Prodi Administrasi Rumah Sakit. Saya di sini izin melakukan wawancara mengenai pengendalian biaya pemasaran di klinik Pratama Aisyah ini. Ashifa. Klinik Pratama Ashifa ini. Mohon maaf sebelumnya apakah Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Alika Putri. Di klinik Pratama Ashifa ini selaku admin. Kalau boleh tahu kira-kira di sini udah bekerja berapa lama ya? Kalau saya baru 1 bulan. Wah, bulan. Tapi itu udah lama banget ya. Ya begitu kan. A few moments later. Baik, langsung saja ke topik wawancara ya. Ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu itu, bagaimana Ibu mengidentifikasikan dan mengelola biaya pemasaran di klinik ini? Mengidentifikasi Untuk biaya pemasaran di sini sebenarnya kalau klinik Ashifa itu kita tidak ada pemasaran yang khusus, karena alhamdulillahnya di Ashifa itu sudah berjalan kayak mulut ke mulut gitu. Jadi misalkan ada pasien itu kadang-kadang kita juga tanya tahu dari mana, kalau di sini ada baby spa, kalau di sini ada layanan fisioterapi, itu biasanya dari teman, dari kenalan kayak gitu. Jadi pemasarannya yang pertama itu kita mulut ke mulut. Kalau mulut ke mulut kan itu nggak ada biayanya ya, kita tinggal optimalkan pelayanan kita di klinik. Terus yang kedua mungkin untuk pemasarannya secara online. Kalau online itu juga bukan yang berbayar atau iklan gitu, tapi mungkin media sosial seperti Instagram, WA, bisnis, sama TikTok kita ada itu. Jadi untuk biayanya mungkin paling pakainya itu biaya kuota. Kita di sini pakainya WebI, jadi mungkin masuk ke operasional klinik seperti itu. Untuk biaya pemasaran yang lain mungkin kadang-kadang kita untuk program tertentu, misalkan kemarin waktu liburan sekolah kita ada program hutan, itu kita cetak poster berkaitan dengan hutan yang ada di klinik Ashifa. Jadi untuk pengeluarannya mungkin kurang lebih seperti itu aja sih kalau untuk pemasaran, flyer-flyer atau poster seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa langkah-langkah utama yang Ibu ambil dalam mengendalikan biaya pemasaran di lingkungan klinik? Kalau untuk pengendalian biaya, yang jelas kalau misalkan mau mengeluarkan biaya pemasaran itu pasti kita pertimbangkan dulu ya, apakah urgent atau tidaknya. Misalkan mau bikin baiknya ini dikasih poster besar gitu. Kalau itu misalkan kurang urgent ya kita enggak dulu aja. Jadi itu untuk pengendalian atau meminimalisir biaya pemasaran, karena mungkin bisa dipakai
untuk hal yang lain seperti itu. Ya, jadi dilihat urgensinya untuk pemasaran itu karena udah jalan mulut ke mulut, jadi kami rasa juga sudah cukup baik di sini. Mungkin kedepannya juga tentunya perlu untuk dikembangkan, tapi untuk saat ini biaya pemasarannya masih itu saja, jadi tidak terlalu butuh yang pengendalian khusus atau strategi pengendalian khusus itu kita tidak kurang lebih seperti itu. Kira-kira dari semua bentuk media yang ada di media pemasaran yang ada di klinik ini, dari poster, sending, flyer, itu kira-kira yang biayanya paling besar itu yang mana ya? Mungkin saya, karena kalau untuk poster itu kita cetaknya cuma paling kalau untuk satu kegiatan atau satu layanan atau program itu ya mungkin 5 aja udah cukup. Tapi kalau untuk sending flyer kan cetaknya agak besar ya, seperti itu. Jadi mungkin tapi kisaran harganya juga nggak terlalu yang murah besar. Dan terus habis itu bagi saya sendiri kan juga itu bisa dipakai jangka waktu yang sama. Jadi seperti itu. Jadi saya yang paling besar. Untuk pertanyaan terakhir, apa peran teknologi dalam membantu ibu mengelola dan mengendalikan biaya pemasaran di klinik? Peran teknologi besar. Kalau untuk pengendalian biayanya, kalau khusus peran teknologi khusus untuk pengendalian biaya, yang jelas kita menggunakan media sosial itu termasuk bagian dari teknologi, itu meminimalisir biaya kita dalam melakukan pemasaran, menggunakan aplikasi pemasaran, karena menggunakan media sosial itu sangat murah, tapi bisa menjangkau banyak masyarakat yang luas gitu kan. Ya, jadi untuk pengendaliannya seperti itu sangat membantu. Terus mungkin yang kedua, secara umum menggunakan teknologi untuk pengendalian biaya, kayak kita pencatatan keuangan itu kan menggunakan teknologi, komputer dan sebagainya, Excel dan sebagainya. Jadi kita bisa nge-track oh ini pengeluaran untuk pemasaran sekian, dan itu juga membantu untuk pengelolaan biaya pemasaran di klinik. Baik, sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa klinik pertama Ashifa ini belum memiliki strategi pengendalian yang khusus karena klinik ini sudah diketahui masyarakat dari mulut ke mulut. Dan untuk mengendalikan biaya pemasaran, klinik ini memilah atau mempertimbangkan penting atau tidaknya kebutuhan tersebut sehingga dapat meminimalisir biaya pemasaran dan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Media yang digunakan klinik ini yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp bisnis, dan juga TikTok. Mereka juga menggunakan poster dan standing flyer untuk media pemasarannya. Menurut mereka, teknologi sangat membantu dalam mengendalikan biaya pemasaran karena media sosial itu murah dan dapat menjangkau masyarakat luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you in my next video guys. Bye bye. Thank you.